Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah dengan ujung lidah kita, tapi pula harus bergerak hati kita dengan memuliakan, mencintai, mengagungkan Allah ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Yang Allah Subhanahu wa taala terpuji karena zat yang sempurna, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, syariat, hukum, perbuatan dan ketetapannya yang tidak ada celah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terpuji karena limpahan nikmat karunia dan anugerahnya untuk alam semesta tiada henti. Di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kita memang diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah kepadaku. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dan kita masih di hadis yang ke-19. Ya, pada pertemuan lalu kita baru membahas bagian awal dari hadis ini, ya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, ya. Nah, kita baca dulu. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas, kunyahnya Abul Abbas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua, maksudnya beliau dan ayah beliau, Abdullah dan Abbas. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk nama itu usaha untuk ngasih nama anak itu usahakan satu, ya. Satu aja. Nama kedua itu nama ayahnya, nama ketiga nama kakeknya, seperti itu. Ya, seperti ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua. Bukan namanya Abdullah Abbas, bukan, tapi Abdullah nama sahabat ini, nama ayahnya Abbas. Ya, baik. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan anak-anak beliau, ya. Nah, jadi usahakan untuk nama anak itu cukup satu. Ya, ada nama kedua, betul ada, ya, dan itu baiknya ada. Dan ada nama ketiga dan itu baiknya ada. Tapi nama kedua adalah nama ayahnya. Nama ketiga adalah nama kakek dari ayahnya.
Ya, seperti Muhammad bin Abdullah nama Rasulullah. Rasulullah namanya cuma satu, itu Muhammad. Ya, nama ayah beliau Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Ya, jadi memang ini yang terbaik ya. Ini yang terbaik. Tidak berjejer nama kita ini banyak sampai 3, 4 berderet seperti itu. Ya. Nah, ini yang dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, penggunaan nama seperti itu yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang terbaik, ya, sehingga seseorang dia tahu siapa ayahnya, siapa kakeknya. Baik. Radhiyallahu taala anhu maqala, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman, aku berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Kemudian Rasulullah berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, itu artinya apa? Gulam, anak ya. Kalau di kita panggilan jang gitu ya. Jang, gitu. Itu bahasa Arabnya ya gulam, ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, di sini digunakan cara untuk mengambil fokus konsentrasi audien, diantaranya dengan memanggil namanya, menyentuh pundaknya, sentuh tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini agar mereka fokus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Rasulullah memulai dengan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 3 hal, andaikan ada pada seorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, disebutkan angka terkadang oleh Nabi, terkadang Rasulullah teka-teki. Di sana ada pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Pohon apa itu? Nah, ini boleh ya, ini lapang. Cara seorang guru, seorang ayah, ataukah siapapun untuk memberikan nasihat, wasiat kepada anaknya, kepada murid-muridnya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai Abdullah, aku mau mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jadi Rasulullah berwasiat nih. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Padahal Allah adalah Rabbul Alamin. Kang Halim? Nah, menjaga Allah artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu makna menjaga Allah. Kalau Allah nggak perlu dijaga, ya Allah nggak perlu dijaga. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menjaga kita bahkan. Assalamu alaina. Keselamatan untuk kita. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami. Ya, nggak bisa siapapun untuk memberikan keselamatan, perlindungan kepada Allah, nggak bisa. Ya, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta alam semesta ini, Allah yang mengaturnya, ya Allah yang memberikan perlindungan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Baik. Kita saja nggak bisa jaga diri kita sendiri, ya, apalagi menjaga keluarga dengan seutuhnya. Kita sendiri nggak bisa jaga diri kita sendiri. Terkadang ada aja virus, terkadang ada aja bakteri, kadang ada kerikil kecil melenting ke mata misalnya. Ya, kita sendiri aja nggak bisa menjaga diri kita sendiri ini. Keperempuanan itu bisa kita jaga diri sendiri, nggak, dari benda kecil aja nggak bisa. Ya, nah bahkan di tengah-tengah keluarga kita sendiri aja terkadang mereka ada yang tersedak, mereka ada yang terjatuh dari anak kita, ya kan? Nah, jadi bukan maksudnya kita menjaga Allah itu dengan fisik kita, bukan, tetapi kita menjaga syariat Allah kita sendiri, ya. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu cara kita menjaga Allah, ya. Apabila kita tunaikan syariat Allah tersebut, perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita jauhi, maka Allah akan menjaga kita. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Allah akan buat kepada kita seperti apa yang kita buat kepada orang lain, ya, sebagaimana atau seperti apa yang kita buat untuk Allah, atau kita berbuat untuk agama Allah. Jadi kayak gini, Allah akan bermuamalah kepada kita
sebagaimana kita bermuamalah kepada orang lain atau sebagaimana kita berbuat untuk Allah. Ya, kalau kita baik kepada orang, maka Allah akan baik kepada kita. Ya, kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah mudah untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita jaga agama Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita. Bukan hanya kita saja. Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga anak keturunan kita, Allah akan menjaga harta kita. Yang sudah disebutkan contohnya apa Bang Felis? Apa? Ya. Nah, kisah siapa itu? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bagaimana ada seorang ayah yang soleh, karena sebab kesolehan sang ayah, Allah jaga hartanya, Allah jaga anak-anak yatimnya. Ya, dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 7 keturunan. Allah jaga terus. Sebagian ulama memperlama sholat tahajudnya. Sengaja. Ya, dia bilang ke anaknya, sengaja aku perlama sholat tahajudku agar Allah menjagamu. Ya, jadi kalau kita berbuat baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepada kita. Ya, baik. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu Allah, ya jagalah Allah, ya maksudnya jaga syariat-syariat Allah, tajidhu tujahak, maka Allah akan terus ada di hadapanmu. Allah akan terus mengawalmu. Ya, kalau ada orang pakai patwal ya, mau pergi kemana macet-macet lancar aja tuh. Ya, karena dikawal. Nah, demikian pula seseorang ketika dia menjaga agama Allah, akan Allah kawal dia, urusan dia dipermudah. Ya, urusan dia dipermudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra." Siapa yang dia berbagi dan bertakwa, membenarkan janji Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Nah, ini pun di antara sama nih. Jadi kalau kita berbuat sesuatu untuk agama Allah, kita berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Ya, di antara ibadah yang terperinci Allah sebutkan dalam surat Al-Lail ini, fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang dia berbagi dan bertakwa. Ada nggak orang berbagi tanpa bertakwa? Gimana contohnya, Kang Rahmat? Berbagi dia tidak bertakwa dalam berbagi itu. Dalam bersedekah itu dia tidak bertakwa. Dia riya misalnya. Bukan dia harapkan wajah Allah, dia ingin sanjungan manusia, berbagi ya, dia ingin disanjung, dia ingin dipuja. Ya, ini katakan dermawan, ingin dikatakan ini dan itu. Terus apa lagi? Sum'ah, ya hampir sama lah. Terus berbagi tapi tidak bertakwa, berbagi tapi berdosa. Nah, betul. Dia membantu tapi dia merendahkan. Ya, dia mencela. Ya. Nah, ada lagi berbagi, dia kasih tapi kemudian diungkit-ungkit. Manan namanya, manan. Ya, la yudkhul. 3 golongan manusia yang Allah tidak akan lihat mereka nanti di hari kiamat. Salatun la yukallimuhullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang Allah tidak akan lihat mereka nanti di hari kiamat. Allah tidak mau berbicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan sucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah imamun kadzab, seorang pemimpin yang pendusta. Dalam riwayat yang lain, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah al-musbil izarah, seseorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, seseorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, celana kah, sarung kah, gamis kah, ya, di bawah mata kaki. Ini kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan lihat mereka, Allah tidak mau berbicara dengan mereka, untuk mereka azab yang sangat pedih, dan Allah tidak akan mengurangi dosa mereka, Allah akan mensucikan mereka. Al-musbil izarah, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang ketiga adalah al-mannan. Siapa itu al-mannan tadi? Apa itu al-mannan? Seseorang yang dia mengungkit-ungkit pemberian. Dia sudah ngasih, tapi setelah itu diungkit-ungkit. Ya qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik
daripada pemberian yang diikuti gangguan setelahnya. Ya. Nah, ucapan yang baik mungkin dia nggak punya untuk dia sedekahkan, maaf belum ada. Itu lebih baik daripada dia ngasih sambil apa? Sambil merendahkan, sambil ngungkit, sambil mencela seperti itu. Nah, siapa yang dia berbagi dengan dia bertakwa, menjaga keikhlasan, kemudian dia tidak mengganggu orang yang dia kasih, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia betul-betul membenarkan apa kata Allah, fasanuyassirhu lil yusra, kami mudahkan urusannya. Kami mudahkan urusannya. Jadi tajidhu tujahak, Allah akan terus berada di hadapan dia. Allah akan mudahkan urusannya. Ya, nah mesti ada yang nggak beres. Kalau seandainya ada urusan kita nggak beres, nah mesti ada yang nggak syariat Allah ada yang belum kita kerjakan. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan ada terus di hadapanmu. Allah akan mudahkan terus urusanmu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, ini penting ini ya. Coba. Tingkat Abdullah ibn Abbas, umurnya baru berapa ini? Umurnya mungkin 9 tahun, mungkin 10 tahun. Ya, masih anak kecil. Masih anak kecil. Sudah ditanamkan tauhid oleh Nabi SAW. Jadi sering-sering ya, untuk kita tanamkan tauhid di sela-sela ucapan kita kepada anak-anak kita. Saat kita sedang main, bercanda ya dengan anak-anak kita, kita selipkan tauhid. Ya, minta kepada Allah, yang menyembuhkan Allah, yang membuat kita seperti ini adalah Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Ini bukan perkara enteng ini. Coba lihat, orang bergelar, orang dikatakan ustadz, orang dimuliakan, hebat, mintanya kemana? Ke kuburan. Ada nggak yang minta ke kuburan? Pernah lihat ada orang yang doa ke kuburan? Ada yang pernah lihat datang ke tempat-tempat keramat, gua keramat, pohon keramat, batu keramat, ya, ke telaga keramat. Bukan orang bodoh, sebagian pejabat, sebagian orang kaya, sebagian orang pintar, sekolahnya di luar negeri, ya. Nah, tetapi tidak mengerti tentang apa? Tentang agama. Ini tauhid, ini dasar. Kalau ini tidak ada, jangan harap ada kebaikan jangan harap dia dapat kebaikan di akhirat. Ingat ya, ini tauhid. Tauhid ini adalah la ilaha illallah. Percuma orang mengucapkan la ilaha illallah kalau perbuatannya masih berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa ke roh agung, dia minta ke karuhun yang sudah mati misalnya. Ngasih sesajen-sesajen misalnya. Ya. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah memerangi yang demikian. Tetapi banyak orang mengatasnamakan ajengan, ustadz, pakai nama pondok pesantren juga, yang mereka ajarkan seperti ini, kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Ya. Ada kan, kita lihat, kita dengar juga kan, nggak orang jauh, mungkin terkadang kerabat kita, mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dipandang orang soleh, ya, orang soleh sudah mati, minta kepada orang soleh. Rasulullah SAW berkata di sini, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta apapun, mintalah kepada Allah. Apabila engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Ya, minta jabatan ke kuburan, minta apalagi sukses ke kuburan, minta lulus ujian, minta kesembuhan, minta anak ke kuburan. Kuburan para wali, kuburan para sunan, kuburan nabi. Ya, mana yang lebih tinggi, nabi atau wali? Nabi lebih tinggi. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada yang menyembahnya. Ada nggak yang menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang menyembah Nabi Muhammad. Ya, kalau di Pakistan mah jelas ya, ada memang betul ada sektenya, ada kelompoknya. Mereka ini betul-betul menyembah Nabi Muhammad. Ya, di Bangladesh, Pakistan.
La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasoro mereka telah berlebihan kepada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Orang Kristen berlebihan gak terhadap Nabi Isa? Nabi Isa Nabi kita bukan? Nabi Isa Nabi kita. Kita kayak gini ya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membedakan siapapun dari kalangan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang utusan Allah, kalau itu memang nabi dan rasul Allah, wajib untuk kita meyakini mereka adalah utusan dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak seperti Yahudi, enggak seperti Nasrani. Kalau mereka pilih-pilih, nabi dan rasul itu mereka pilih-pilih. Kalau orang Yahudi enggak cocok sama mereka, mereka bunuh. Bukan mereka tolak dakwahnya, bukan mereka hanya sekedar hujat, mereka tewak kemudian mereka eksekusi. Orang Yahudi, Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh. Mereka nggak mau, mereka pilih-pilih nabi. Orang Yahudi. Kalau sekarang orang-orang Islam di Palestina dibunuh oleh orang Yahudi, itu masih lebih ringan. Dulu para nabi mereka bunuh, setiap hari mereka bunuh 5-10 nabi. Emangnya Nabi ada berapa? Dalam riwayat berapa? Berapa? Banyak ya. Ada berapa? Bang Felis? 124.000 Nabi itu. Jumlah Nabi. Tapi itu riwayat. Jadi kayak gini. Ada hadis tentang jumlah Rasul 300 sekian belas. Ya, itu jumlah rasul itu sahih. Itu sahih. Sedangkan riwayat Nabi 124.000 itu ada yang mengkritik sanadnya. Ada yang mengatakan itu dhaif, ya. Banyak ulama yang mendhaifkan sebenarnya. Nah, ada juga ulama yang menghasankan. Jadi mereka bunuh setiap hari ada 4, ada 5, ada 10 di pasar, di tengah pasar, dieksekusi di tengah pasar oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi. Mereka enggak ada rasa takut kepada Allah, nggak ada mereka malu melakukan perbuatan keji tersebut. Enggak tuh. Sekarang aja coba dunia menghujat mereka, malu nggak mereka tuh? Mereka merasa tetap bangga diri. Seperti itu keturunan monyet-monyet dan babi-babi itu mereka tuh. Iya kan? Ya nenek moyang mereka tuh. Nggak ada rasa malu di tengah kota, coba. Di tengah kota, di tengah pasar. Setelah selesai nih eksekusi nih, dibuang mayat para nabi, kemudian mereka biasa lagi, kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak ada kejadian apa-apa, biasa lagi jual belinya, subhanallah, saking kerasnya hati mereka. Naudzubillah. Ya, baik. Berlebihan mereka ada orang Yahudi pilih-pilih nabi, pilih-pilih rasul. Ya, kalau cocok sama mereka, nah itu baru mereka ikut. Kalau enggak, tidak. Siapa lagi? Orang Kristen. Mereka pilih-pilih nabi enggak? Orang Kristen pilih-pilih nabi enggak, Kang? Pilih-pilih nabi, Kang? Orang Kristen? Enggak tahu. Nah, siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu yang bisa jawab. Mudah-mudahan ada hadiah. Bu, mangga Bu. Di atas. Kalau orang Kristen pilih-pilih nabi enggak, Bu? Ini mah jawabnya ikhlas karena Allah, hadiah mah mengikuti gitu. Bangga Bu? Oh, ibu-ibu nggak mau jawab, rendah hati, pangkal kaya. Oh salah ya, rendah hati apa? Nah, rajin menabung, pangkal kaya. Nah, karena yang masih murni enggak. Ada yang pendeta Jemaah Rasulullah SAW pada masalah yang dia meyakini bahwa kedatangan Rasulullah SAW itu benar. Iya, terus lanjutkan. Kalau yang sudah banyak revisi-revisinya di Alkitabnya gitu, itu menolak Nabi. Menolak yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Siapa itu?
Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Nah, ya orang Kristen sekarang lah, maksudnya orang Kristen setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak mau mengakuinya. Ya, orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Mereka pilih-pilih, ya. Dan mereka tuh mempunyai pemikiran seperti ini. Kalau mengakui Nabi Isa sebagai wali Allah, maka harus mendustakan Muhammad. Sama dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah, kalau mau memuliakan Ali bin Abi Thalib, harus membenci sahabat-sahabat Muhammad, harus membenci Abu Bakar, harus membenci Umar. Orang-orang Iran itu ya, mereka ini membenci Abu Bakar, membenci Umar. Mereka bilang dua berhala Quraisy, mereka kufar. Ya. Mereka mengatakan Jibril salah kasih wahyu. Seharusnya diturunkan kepada Ali, malah diturunkan kepada Muhammad. Kafir nggak tuh? Mereka kalau salam kan, kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri kan. Kalau mereka tepuk-tepuk paha, khonal amir, khonal amin, berkhianat Jibril. Itu agama Syiah, pusatnya di Bandung. Kalau di Indonesia ini pusatnya di Bandung ya. Nah, itu orang Syiah, mereka yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. Orang Iran itu tuh akidah mereka itu. Ya. Keyakinan mereka itu, para ulama mengkafirkan para petinggi-petinggi Iran itu. Karena bencinya mereka kepada sahabat-sahabat Nabi, bahkan Rasulullah sendiri disalah-salahkan. Ya, tuh. Nah, kata mereka, kalau seandainya mau memuliakan Ali bin Abi Thalib, harus membenci sahabat Nabi. Orang Kristen tadi apa? Kalau mau mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai wali Allah, sebagai nabi, maka harus mengkufuri Muhammad. Kalau kita, ahlu sunnah, kita mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan rasul, dan kita pun juga mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan kita mencintai Ali bin Abi Thalib lebih daripada keluarga kita sendiri. Ya, karena beliau keluarga Nabi SAW yang sangat Rasulullah SAW cintai. Ya, Rasulullah mewasiatkan untuk menjaga keluarga Nabi, tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam memuliakan keluarga Nabi. Ya, sampai menyetarakan, mensejajarkannya dengan Allah. Ali bin Abi Thalib oleh orang-orang Syiah itu disejajarkan dengan Allah. Mereka berdoa ke Ali, mereka berdoa ke Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Ali. Mereka berdoa betul-betul. Kalau tadi Anda bilang ada sekte penyembah siapa? Nabi Muhammad SAW di mana? Di Bangladesh, di Pakistan, Iran, Irak, ya, Syiah. Mereka itu menyembah Ali bin Abi Thalib, menyembah Fatimah, menyembah Husain, menyembah Hasan. Berdoa kepada mereka. Ya. Nah, kita mencintai Ali bin Abi Thalib, juga kita mencintai Abu Bakar dan Umar. Kita mencintai sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kita meyakini Muslim terbaik setelah para Nabi dan para Rasul adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan Allah hancurkan Amerika, mudah-mudahan Allah binasakan Israel, dan mudah-mudahan Allah binasakan pula Iran. Allahumma amin. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Apabila engkau berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Boleh nggak berdoa ke Husain? Apa bedanya berdoa ke Husain dengan berdoa ke Nabi Isa, berdoa ke kuburan, berdoa ke Lata, Uzza, dan Manah? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Allah tidak mau disekutukan, Allah tidak ridho, Allah tidak sudi, Allah tidak mentolerir orang yang berdoa kepada selain Allah, sekalipun yang dijadikan tempat berdoanya adalah Jibril, malaikat terbaik Allah. Nabi Muhammad, Nabi terbaik Allah. Allah nggak mau disekutukan. Doa ke Allah, doa ke Nabi Muhammad. Nggak ada tolerir. Mati dalam keadaan seperti itu, kekal abadi di neraka. Mati dalam keadaan berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah, mati dalam keadaan seperti itu, belum bertobat dia, maka kekal abadi di neraka. Ini kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah.
Nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya. Nah, dan ini dakwah para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad. Ini dakwah yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hanya beribadah manusia itu kepada Allah. Tetapi yang namanya iblis, dia kan sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Iblis sudah bersumpah, gimana caranya? Agar anak Adam ini menyimpang kekal abadi di neraka bersama iblis, kekal abadi di neraka. Bagaimana caranya? Senjata paling utama untuk anak Adam ini bisa kekal abadi di neraka adalah syirik. Bagaimana caranya untuk bisa mereka jatuh pada kesyirikan? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Coba orang Buddha, mereka berlebih-lebihan enggak terhadap Siddhartha Gautama. Orang-orang kalau dilihat bagaimana sahabat-sahabat Siddhartha Gautama, enggak ada yang menyembahnya. Sahabat-sahabat Nabi Isa enggak ada yang menyembahnya. Ya, enggak ada yang menyembah Nabi Isa. Datang kemudian orang-orang, nah dihasutlah itu. Oh, ini orang soleh nih, orang dekat dengan Allah. Ya, kita pendosa, banyak maksiat kita lakukan. Masa doa ke Allah? Enggak mungkin Allah kabulkan. Allah dengar aja enggak? Doanya ke orang soleh yang sudah mati. Kasih sesajen sedikit, ayam potong. Ya, ayam potong, bukan potong ayam. Bukan ayam geprek. Ayam, sembelih ayam, sembelih kambing. Untuk orang soleh. Jadi kita cari muka dulu kepada orang soleh. Dengan kita berkurban ibadah kepada orang soleh. Nanti kita sampaikan hajat-hajat kita kepada orang soleh. Baru nanti orang soleh tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah. Itu mending. Walaupun musyrik kafir dia. Kekal abadi di neraka. Sebagian orang sekarang ini meyakini orang soleh yang di dalam kuburan itulah yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Kalau orang dulu di zaman Nabi, musyrikin di zaman Nabi, berdoa ke orang soleh yang sudah mati, nanti orang soleh ini menyampaikan hajatnya kepada Allah, nanti Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Allah yang memberikan dia keselamatan, kesuksesan. Allah yang memberikan dia anak. Tapi kalau orang sekarang, mereka meyakini penghuni kubur itulah yang bisa memberikan kesembuhan. Jangan dikira ya kalau orang yang namanya pinter teknologi gitu ya, nyium pesawat listrik, pesawat listrik nggak ada ya. Cananawan eta mah. Ya. Ya yang bikin pesawat listrik lah, mobil listrik apapun mereka itu pinter mereka dalam perkara agama. Mereka musyrik. Mereka bodoh dalam permasalahan agama. Bukan artinya ketika seseorang dibukakan oleh Allah ilmu dunia, kemudian dia sudah pasti baik ilmu agamanya, enggak. Nah, disitulah terkecohnya banyak kaum muslimin yang awam nih, yang silau-silau dengan korun. Ada para korun. Korun itu dia yang suka memamerkan kekayaannya, dia yang suka glamor, dia yang suka fakhar ya fi zinati, dia memperlihatkan perhiasan-perhiasannya itu korun. Allah sebutkan di surat Qasas. Ya. Kemudian orang-orang umum yang silau dengan seperti itu, wah hebat korun, wah ilmunya, teknologinya sampai dia bisa seperti ini. Ya laitlana mithla ma utiya korun. Andaikan kami pun diberikan seperti yang diberikan pada korun. Wailakum thawabullahi wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairum liman amana billah wa liman amana wa amila sholihah. Kata orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah kalian. Ya, sungguh apa yang Allah janjikan di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, enggak. Kalau misalnya kayak gini, orang Islam bakal benghar, orang Islam pasti dia jaya, orang Islam pasti dia mau gering. Semua orang masuk Islam enggak? Semua orang masuk Islam. Bukan karena dia orang Islam. Ya, gimana istilahnya? Jangan sampai mengira kalau seandainya Allah berikan kekayaan, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia dunia, berarti Allah muliakan dia. Ini tolak ukur yang salah. Kalau seandainya Allah berikan dia kemewahan di dunia ini,
Kayak Korun. Allah berikan dia kekuasaan, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia harta benda. Oh, berarti Allah muliakan dia. Allah memberikan harta benda dan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Kepada orang yang Allah cintai siapa misalnya? Siapa? Ya? Abdurrahman bin Auf. Nabi siapa nabi? Nabi Sulaiman. Allah menjadikan dia raja, melimpah hartanya. Ya. Nabi Sulaiman suruh para setan, ini setan ya, bukan jin muslim, bukan. Setan, jin kafir. Disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk mengambil harta benda yang ada di dalam lautan. Masuk aja silakan. Nah, silakan. Maju sedikit. Akang maju sedikit. Ya. Kasihan yang di luar. Dan Allah Subhanahu wa taala pula berikan tadi kekuasaan, Allah berikan tadi harta, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang yang juga Allah benci. Siapa? Siapa tadi? Korun, Fir'aun, Namrud. Ya. Jadi jangan jadikan tolak ukur kemuliaan seseorang itu adalah harta. Kalau seandainya harta yang menjadi tolak ukur kemuliaan, maka Korun semulia-mulia manusia. Kalau seandainya jabatan, ya pangkat menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, maka Haman, jenderal tertinggi Firaun, dia semulia-mulia manusia. Kalau seandainya kekuasaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, maka Firaun semulia-mulia manusia. Kalau seandainya darah biru, Bulao, ya, sanes persib. Itu mah darah aing ke Bulao cenah. Bukan. Apa namanya? Darah biru itu apa? Ningrat. Kalau seandainya karena dia keturunan raja dikatakan itu semulia-mulia manusia, maka Abu Lahab semulia-mulia manusia. Kenapa Abu Lahab jadi semulia-mulia manusia? Kenapa? Karena paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik di alam semesta ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya paman siapa namanya? Abu Lahab, kekal abadi di neraka. Ya, bukan karena garis keturunan kemudian dia pun jadi mulia juga, enggak. Tetapi kemuliaan di dalam Islam adalah ketakwaan. Tadi apa ketakwaan? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semakin dia taat kepada Allah, semakin mulia dia di sisi Allah. Sekalipun dia budak, sekalipun dia wanita, berapa banyak wanita mereka lebih afdol daripada banyak laki-laki itu, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan banyak para wanita, sekalipun dia bawahan misalnya, tetapi dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Tadi apa bertakwa? Apa arti takwa tadi? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa ya. Nah, semakin seseorang dia menghamba kepada Allah, perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan, maka semakin tinggi derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah. Walaupun di mata manusia dia dihinakan, walaupun di mata manusia dia rendah, ya, tapi kalau dia betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Ya, beda ya dengan orang yang dia menghambakan dirinya kepada dolar, menghambakan dirinya kepada rupiah, menghambakan dirinya kepada dunia. Ta'isa abdu dinar, binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, binasalah hamba khomisah, yaitu kain sutra. Ya, bagaimana itu? Dia menjadikan tolak ukur semuanya itu adalah dunia. Ya, mau sholat kalau ada dunia, mau ini dan itu kalau seandainya ada dunia. Ya, bahkan untuk perkara ibadah saja dia ukur dengan dunia. Naudzubillah. Baik. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Engkau berdoalah hanya kepada Allah. Dan ini hati-hati ya. Ya, kalau dia punya susuk, punya jimat, dia berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa ke Allah enggak? Enggak, dia berdoa kepada susuknya itu.
Dia berdoa ke jimatnya itu, maknya. Iya, dia bersandar kepada susuknya, dia bergantung kepada jimatnya. Kalau dia pakai jimat, makanya orang pakai jimat itu ada bentuk tawakal, meminta pertolongan kepada selain Allah. Di situ musyriknya. Ya. Kan nggak ada orang investasi emas di tubuh dia, ya nggak? Investasi emas dipakai susuk kayak gitu, ditaruh di mata dia, di mana nih? Di dagu sebagian, di kening sebagian, biar kelihatan gelis, biar kelihatan kasep, sebagian ditaruh di tangan kiri kuburan, tangan kanan rumah sakit. Nah, ya, dibalik deh, ya dibalik. Ya, ada orang pakai susuk, kan punya maksudnya ada teman-teman kayak gitu ya. Ada teman-teman seperti itu, dia pakai susuk. Betul-betul ditanam tuh. Ya, susuk di tangan kanannya. Tapi boleh nggak cara kita bertobat dari susuk tersebut, kita balik ke dukun tersebut, ya, kita balik ke dukun tersebut untuk mencabut susuk kita itu? Nggak boleh, hukumnya haram. Ya, nggak boleh. Orang misalnya pernah belajar sihir, belajar ilmu tenaga dalam, harus minum ini dan itu, makan ini dan itu, melakukan ritual ini dan itu, untuk mencabut itu dari dia harus kembali lagi ke dukun tersebut. Nggak boleh, itu hukumnya haram. Ya, berarti dia pun bekerja sama lagi dengan setan untuk menyembuhkan penyakit dia, untuk mengangkat susuk dari tubuh dia. Apa yang harus dia lakukan? Dia hanya berdoa kepada Allah. Dia hanya minta kepada Allah. Ini teman anak sendiri. Ya, dia rajin belajar ilmu agama, dia baca Quran. Di radiologi lagi, udah nggak ada lagi susuknya itu. Ya, hilang udah susuknya. Setan itu. Ya, setan, jin. Ya, dia belajar rajin, pokoknya kudu rajin, sholat rajin, ya. Baca Quran rajin, belajar rajin, hilang semua itu sendirinya. Dengan sendirinya hilang. Nggak perlu datang lagi ke dukun tersebut. Hukumnya nggak boleh. Berarti dia minta agar dukun tersebut melakukan lagi praktek sihir untuk dia tuh. Ya, hukumnya udah nggak boleh. Nah, tawakal aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, susah meninggal karena itu bukan. Banyak doa, bacakan Quran. Yang nggak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Gimana? Ya, selemah tipu daya, tipu daya setan itu selemah-lemah tipu daya, ya. Dan dikatakan oleh Allah seperti sarang laba-laba. Lemahnya tipu daya setan itu, sihir, ya, jimat, susuk, lemah. Jangan dikira mereka ini sulit, berat, enggak, lemah. Seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba kumaha? Ya, ditiup aja dia goyang-goyang, ya enggak? Ya, nah, kalau kita bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah. Ya, tadi belum selesai ya, sedikit ya. Maksudnya iblis, bagaimana cara dia menyesatkan anak Adam dengan menghembuskan, membisikkan, menghasut anak-anak Adam agar berlebih-lebihan kepada orang soleh. Manjur nggak itu? Dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang manjur, mujarab, mujarobat. Tahu mujarobat itu asal bahasa Arab itu. Ya, mujarobat itu artinya teruji, berhasil. Kesyirikan terjadi pertama kali di zaman Nabi siapa? Di zaman Nabi Nuh. Bagaimana terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Namanya siapa? Orang soleh yang disembah itu? Ya, Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Allah sebut di surat Nuh. Ya, 5 orang soleh. Berhasil nggak di iblis nih?
Ya, berhasil iblis menghasut anak Adam untuk terjadi. Dia sendiri nggak pernah syirik. Iblis dia tidak pernah syirik, dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tapi dialah yang menjadi otak kesyirikan yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Ya, sampai sekarang ada Nabi Muhammad di berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi Muhammadnya, ajangan-ajangan kampung aja terkadang dijadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kuburannya ditawafi, ya, kemudian terkadang mah nggak ada kuburannya, kuburan kosong. Ya, ada di mana gitu ya, ada teman anak di Nagreg. Saya lahir di sini, bapak saya lahir di sini, udah kakek saya udah semua lahir di sini, nggak ada pernah dari kecil ada makam keramat Syekh Naon tadi di pasir di bukit sana itu Nagreg itu. Sekarang orang datang dari mana-mana, dari dari luar kota, dari Jakarta, pakai mobil bagus, datang ke bukit tersebut, aya naon tongo eta makam Syekh ieu. Padahal belum pernah ada. Kayak makam Mbah Priuk, nggak ada kan, kosong kan? Kosong. Seperti itu mudah dibodohi kaum muslimin itu. Berlebihan terhadap orang soleh. Makam yang kosong memang nggak ada apa? Untuk sebagian pendapatan pendapatan pemuda desa. Meh aya parkir, ya. Mau ada pendapatan desa 200 meter di depan belok kiri ada ada kuburan Mbah naonnya? Mbah naon rame itu yang datang tuh. Coba. Ya, kalau untuk pemasukan desa lumayan. Nah, jadi sampai sekarang itu berhasil. Ya, berlebih-lebihan terhadap orang soleh agar berdoa kepada orang soleh. Dan orang yang mengingkari seperti ini, dicela, dicaci, dihujat. Ya, apalagi tadi Anda bilang tadi orang-orang Iran mereka yang seperti itu tadi berlebih-lebihan terhadap Hussein. Sekarang ketika kalau sebut akan di depan luaran sana dihujat, dicaci. Mereka nggak tahu seperti apa hakikatnya orang-orang Syiah. Kita di sana dibunuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana di Iran jadi orang sedikit dikuliti mereka itu. Dibunuh oleh orang Iran. Orang-orang Suriah 1 juta orang dibunuh oleh orang Iran itu. 1 juta manusia. Lebih parah daripada Benyamin Netanyahu membunuh siapa? Orang-orang Palestina 100.000 orang. Ya. Mudah-mudahan Benyamin Netanyahu dibinasakan oleh Allah sebagaimana si Trump juga. Ya. Ya Allahumma dammirhum tadmira. Ya Allah binasakanlah mereka dengan sehancur-hancurnya ya Allah. Allahumma amin ya Rabb. Nah seperti itu ditutup. Tuh Bashar Assad bagaimana tuh Syiah itu membunuh. Mereka kalau di Bandung lemah mereka. Alhamdulillah ada beberapa kalau mereka bikin acara didatengin, diontrok. Kalau udah kuat di pemerintahan, jangan harap. Ya, tuh kayak Suriah dibantai habis. Iran dibantai habis. Selain mereka, selain Syiah kafir itu. Bagi mereka selain Syiah kafir. Ya. Nah. Dan ya kejamnya mereka naudzubillah ya. Makanya mereka sarwana atau boga otak eta Iran sama jadi sama-sama perang kayak gitu. Ya, bagus tuh mudah-mudahan Allah binasakan mereka semua. Irannya benar-benar binasakan, Amerikanya, Israelnya. Ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Jadinya kita ke geopolitik. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau mintalah hanya kepada Allah. Ini penting ya. Coba biasakan kita minta kepada Allah. Jangan kita bersandar pada makhluk. Sebenarnya minta tolong sama makhluk. Tolong saya, jangan. Biasakan langsung pada Allah. Ini pula yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan mudah-mudahan tolong saya, jangan. Ya. Kalau kita banyak minta tolong sama orang, kita akan jadi budak orang tersebut. Kalau kita sering menolong orang, maka kita akan menjadi tuan dari orang tersebut. Kalau kita selalu membalas kebaikan orang dengan kebaikan lain, maka kita akan sejawat dengan dia.
maka kita akan sepantar dengan dia. Ya. Baik. Idza sa'alta fas'alillah. Ya. Terkadang orang lupa, sakit langsung dia ingat pertama kali bodrek atau obat. Enggak, pertama kali yang dia ingat adalah Allah. Perlu enggak kita berdoa kepada Allah kalau kita sakit? Tapi yang pertama kali diingat obat, dokter, rumah sakit. Ya. Padahal yang harus pertama kali dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan penyakitku. Ya, mau dokter seberapa hebatnya, mau obat seberapa canggihnya, manjurnya, kalau nggak Allah sembuhkan, mana mungkin Allah akan sembuhkan. Walaupun memang betul itu sebab bisa menyembuhkan penyakit yang dia derita. Kalau Allah tidak inginkan itu terjadi, nggak akan mungkin itu terjadi. La mani'a lima a'tait, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menahan Allah apabila Allah ingin memberi. Tidak ada yang bisa memberi apabila Allah ingin menahan. Ya, baik. Nggak ada, semua dokter bisa menyembuhkan penyakit seseorang kalau Allah tidak inginkan kesembuhan pada orang tersebut. Baik. Jadi betul-betul kita bergantung kuat kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Hanya minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Apa doanya? Ya, kalau doa lepas juga boleh. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku, itu boleh. Ya. Doa lepas seperti itu boleh. Ada doa Bismillah. Bismillah itu kita berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon berkah dan pertolongan darimu dengan menyebut namamu Allah. Jadi kita mau naik motor, mengendarai mobil, nyupir, minta pertolongan kepada Allah. Bismillah. Nabi Nuh saja ketika melayarkan kapalnya mengucapkan apa? Bismillah. Majriha wa mursaha. Rasulullah pertama kali diberi wahyu, belajar berarti ini. Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, harus pakai nama Allah, pakai nama, minta pertolongan kepada Allah. Ya, berat wahyu turun kepada Nabi di musim yang sangat dingin saja, bercucuran keringat Nabi SAW, berbutir-butir keluar keringat Nabi SAW, menahan beratnya wahyu yang turun kepada beliau. Rasulullah SAW tuh, ya, minta pertolongan kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali. Ya, Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan bismillah. Ya, bismillah. Baik. Wa idza sta'anta fas'al. Apalagi doanya selain bismillah adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini minta pertolongan kepada Allah. Kemudian Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolonganmu kepadaku. Allahumma a'inni. Ya kalau apa namanya, kita minta pertolongan yang darurat, yang genting, apa gimana doanya? Nah, itu kalau ini ya, apa namanya, galau kalau itu mah. Itu mah kalau kita rasa galau kan. Nah, bukan. Misalnya misalnya ibu-ibu lah. Ibu-ibu ketika dia melahirkan, mau melahirkan, kan itu kasihan ya, antara hidup dan mati ya. Nah, antara hidup dan mati, luar biasa itu. Mereka merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Nah, ketika dalam keadaan sakit-sakit seperti itu, apa doa dia minta pertolongan kepada Allah? Minta dalam keadaan darurat. Ya, apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Baik. Ada doanya yang lebih khusus ya. Allahumma aghithni. Allahumma aghithni. Allahumma aghithni. Ya Allah berikanlah pertolongan yang bukan pertolongan biasa. Kalau pertolongan biasa ini Allahumma a'inni. Allahumma inni asta'inuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pertolongan biasa nih. Tapi kalau pertolongan yang itu darurat, yang itu besar, yang itu, maka Allahumma aghithni. Istighosah. Kita pernah dengar istighosah kan? Meminta pertolongan darurat. Ya, tadi bisa pakai la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kemudian pakai kalimat
hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmuilah, ketahuilah, andaikan seluruh umat, andaikan seluruh umat mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah Allah tuliskan untukmu. Baik. Andaikan seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu. Apa contohnya kayak gini ya? Tahun ngasih duit. Ya, orang ini dalam keadaan susah. Misalnya, enggak, ini umat seluruhnya. Umat seluruhnya mungkin dia berusaha, manusia seluruhnya sepakat si fulan jadi presiden nih. Ya. Di satu negara sepakat si fulan jadi presiden. Semua umat bersatu padu untuk menjadikan dia ini sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai raja, ya. Mereka manusia tidak bisa menjadikan orang tersebut sebagai raja kecuali yang sudah Allah tulis untuknya. Sedang penobatan mati, ya. Sedang penobatan mati. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Tuhan aja nggak bisa menahan saya jadi raja besok, jadi presiden besok, mati sebelumnya. Nah, seperti itulah, ya. Nah, dan ini ada ya, maksudnya banyak juga di kejadian-kejadian di rumah sakit biasanya, rumah sakit ternama, ada orang kaya raya, dia bagaimana berharap betul anaknya diberi kesembuhan, didatangkan dokter-dokter yang itu spesialis, kemudian teknologi, alat mesin yang tercanggih, didatangkan kamarnya. Buka fee-nya berapa kali tuh? VIP. Udah nggak ada lagi. Hanya di itu pada itu aja, nggak ada kamar di rumah sakit itu, nggak ada, cuma itu aja. Ya, fasilitasnya lengkap, semuanya lengkap. Ya, bagaimana orang kaya? Bagaimana mendatangkan dokter yang terbaik se-Indonesia? Ya, alat tercanggih. Ya. Lam yanfa'uk illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bisa memberikan manfaat untukmu, mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit anakmu kecuali yang sudah Allah tuliskan untukmu. Jelas ini insyaallah. Ya, jadi ini takdir. Wa in ijtama'u ala ayyadurruk bisyai' lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Demikian pula sebaliknya. Andaikan manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan madarat, mara bahaya kepadamu, mereka tidak bisa memberikan madarat, mara bahaya apapun kepadamu kecuali yang sudah Allah tuliskan untukmu. Ya, berkumpul 10 orang jahat. Ya, jadi ada 10 kabilah di Quraisy ini. Mana yang paling jahatnya pemuda, yang paling jahatnya kirim. Yang paling jahatnya, yang paling bandelnya ya. Kasih pedang 1 ewang. Tunggu di depan rumah Rasulullah SAW. Muhammad, depan rumah Muhammad. Muhammad keluar, tebas barang-barang. Tebas barang-barang gitu. Ya, jadi nanti keluarga Rasulullah nggak bisa menuntut. Ya, karena nuntutnya ke 10 kabilah. Kalau 10 kabilah, bayar aja dengan 10 ekor unta masing-masing. Jadi 100 ekor unta. Kayak gitu rencananya Abu Jahal nih. Ini rencana Abu Jahal. Ya, kata Abu Jahal, ada ini tanggal 27 Safar. Ya, bikin rapat di dekat Masjidil Haram. Abu Jahal dengan pembesar-pembesar Quraisy.
membicarakan nih gimana nih Muhammad dan pengikutnya di Mekah. Banyak di antara mereka yang sudah pergi, ya, meninggalkan Mekah, udah kosong-kosong rumah mereka di Mekah ini. Tinggal Muhammad, Abu Bakar dan beberapa orang lain yang memang lemah, mereka nggak bisa pergi. Kata mereka, rapat nih, kata mereka, ya sudah, biarkan saja mereka pergi, usir aja sekalian dengan Muhammadnya. Jadi udah beres, kita udah nggak ada lagi urusan dengan mereka. Sudah, mereka tinggal di sana, kita tinggal di sini. Ini pendapat yang pertama. Itu mah nggak benar itu mah. Nanti mereka kalau udah kuat ngambil lagi rumah-rumah mereka yang ada di Mekah. Ya, ngambil lagi barang-barang mereka yang ada di Mekah. Nggak bisa itu. Yang kedua, saya ada usul. Apa itu? Penjarakan saja Muhammad sampai mati. Kurung Muhammad sampai mati. Ya, nggak bisa. Kalau tahu orang Islam yang ada di Madinah Muhammad itu di penjara, mereka akan datang untuk membebaskan pemimpin mereka. Nggak bisa. Jadi apa dong? Kata mereka ini. Kata Abu Jahal, nggak ada cara lain kecuali kita bunuh Muhammad. Kalau kita bunuh Muhammad, pemimpin hilang, semua pengikutnya apa? Lemah. Dan udah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi dakwah Islam. Ya, itu kata Abu Jahal. Memang Abu Jahal ini orang pintar ya, cerdas dia ini. Tapi kecerdasannya itu untuk menghancurkan Islam. Ya, tuh. Ya sudah, datangkan 10 pemuda. Bagaimana caranya nih agar kita tidak beradu dengan keluarga besar Muhammad, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Ya sudah, mana 10 pemuda jahat dari Quraisy bareng-bareng bunuh Muhammad. Ya, Muhammad biasanya jam malam-malam dia keluar, napas keluar langsung tebas. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menyuruh Ali, kan mereka ngelihat masih ada Muhammad di dalam, masih ada Muhammad di dalam. Maksudnya padahal itu Ali bin Abi Thalib, luar biasa ya, ini Ali bin Abi Thalib pemberani seperti itu. Dia mau menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW tidur. Ya, kemudian Rasulullah keluar dan tidak terlihat oleh mereka bersepuluh ini. Bahkan Rasulullah taburi di kepala mereka apa? Tanah. Ya, Rasulullah keluar ke rumah Abu Bakar, malam ini sekarang kita berangkat hijrah. Ya. Rasulullah hijrah bukan langsung ke Madinah. Rasulullah bersembunyi dulu di lawan arah Madinah. Madinah itu di sebelah utara Mekah. Madinah itu sebelah utara Mekah. Ini misalnya kita masjid ini sebelah utara kan tuh Lembang misalnya ya. Sebelah utara masjid ini adalah Lembang tuh, Tangkuban Perahu tuh, sana. Ya. Harusnya Rasulullah kalau seandainya mau hijrah langsung ke sana. Langsung ke utara, langsung ke Madinah. Ya, tapi Rasulullah menggunakan siasat taktik. Ya, bisa jadi ada yang pakai kuda lebih kencang daripada untanya Rasulullah SAW, ketangkap Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pergi ke selatan. Bersembunyi dulu di selatan, namanya Gua Thawr. Bersembunyi di selatan di Gua Thawr selama 3 hari. Mereka orang Quraisy cari, kejar, sayembara dibuat. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup mati 100 ekor unta untuk Muhammad, 100 ekor unta untuk Abu Bakar. Kepalanya. Ya, semangat orang Mekah semua mencari Rasulullah SAW. Rumah digeledah, kemudian mereka semua ngejar ke utara, ya, nggak dapat. Rasulullah tetap sembunyi 3 hari itu. Ini taktik. Bisa nggak langsung Allah pindahkan Nabi Muhammad ke Madinah seperti Rasulullah SAW diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan buraq? Bisa nggak? Pakai buraq langsung tuh. Buraq itu satu kali lompat sejauh mata memandang, 40 km. Itu kalau terang cuaca, mata kita bisa menjangkau jauh ya. Kita aja dari Soreang bisa ngelihat Tangkuban Perahu 40 km ada tuh, ya kan? Ya. Sekali lompatan buraq itu sejauh mata memandang.
Seperti itu. Cuman berapa berarti kalau berarti ya dari Mekah ke Madinah 500 km cuman 5 kali teng 5 kali doang. Ya, perkiraannya. 5 kali lompatan buruk. Bisa nggak Allah lakukan seperti itu? Bisa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus melakukan sebab. Islam ini nggak kayak gitu, nggak mudah. Ya, harus ada sebab dilakukan. Ya, ini mah ajengan sholat di Masjidil Haram itu Jumatan, cenah pakai buruk Jumatan ke Mekah cenah. Ya, nah itu Jumatan ajengan atos nembe cenah, pakai buruk di Mekah tabuh 8 keneh Jumatan di mana? Ya kita jam 12 di Mekah jam 8. Tuh ajengan ngaco tuh gitu tuh. Ya Ustaz te Jumatan, te sholat. Ya, terus Rasulullah 3 hari di sana. Kemudian Rasulullah menyewa 1 orang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan tikus menuju Madinah. Ya, nah itu taktik siasat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan sebab. Tapi intinya seluruh manusia berkumpul untuk mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah Allah tetapkan seperti itu. Ya, illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan untukmu. Ya, banyak ya kejadian-kejadian ini banyak sekali. Ya, seperti mereka para sahabat ada mau masuk benteng susah nih, nggak bisa. Akhirnya satu sahabat ini dilempar masuk ke benteng musuh, ya langsung membuka pintu benteng tersebut, ya berarti dia masuk ke tengah-tengah jantung musuh tuh, ya nah seperti ini. Nah ini diantara hikmah kita percaya takdir. Jadi bukan nekat, kita ada perhitungan, ya nggak boleh untuk nekat tanpa perhitungan, nggak boleh. Ada perhitungan. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan. Baik. Nah, jadi hikmah beriman terhadap takdir adalah kurang rasa takut lagi. Atau bisa hilang dia rasa takutnya. Kenapa? Apapun mati hidup dia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti akan ada dari riwayat yang setelahnya. Berkumpul seluruh manusia untuk memadaratkanmu, mereka tidak akan bisa memadaratkanmu kecuali yang sudah Allah tulis untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena, telah kering lembaran-lembaran takdir. Ya. Ini iman terhadap takdir. Jadi pena untuk mencatat takdir tidak lagi menulis, sudah selesai pencatatan takdir. Kapan selesainya, Kak? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Udah beres. Ya, kita ini udah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi penghuni surga atau nerakanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita rizki yang akan kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita tinggali dari rumah, ya, berapa oksigen yang kita hirup, ya. Nah, semua rizki, ajal, di mana kita mati, berapa umur kita, itu sudah Allah ketahui dan sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Perbuatan kita semuanya, mau pergi kemana, mau apa yang mau kita lakukan, baik buruknya itu semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan surga dan neraka sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. 4 ini. Baik. Wajafatis suhuf, dan sudah kering tinta di lembaran amal tersebut, sudah digulung. Dalam riwayat yang lain, tuwiyat as-suhuf. Tuwiyat itu seperti bahasa Arabnya, tuwiyat itu seperti dilipat atau digulung kayak gini. Ini lembaran takdir ditulis kemudian digulung. Sudah selesai lembaran takdir itu, udah nggak ada lagi pencatatan takdir. Ya, wajaffati as-suhuf, dan sudah kering lembaran-lembaran takdir.
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak. Dalam riwayat yang lain, jagalah olehmu Allah maka Allah akan terus berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ya, ta'arraf, kenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Misalnya, perkenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau lapang, di saat kita sedang sehat, sedang kuat, ya, di saat kita sedang punya, sedang ada, sedang tinggi jabatan, sedang macam-macam. Nah, itu waktu kita banyak mengingat Allah. Nah, ketika turun, jatuh di masa, ya, di sini apa? Ya'rifka fi syiddah, di masa kita sedang susah, sesusah-susahnya, ketika kita mohon kepada Allah, Allah dengar suara yang sering mengingatnya di saat dia lapang. Ya, kalau istilahnya mudah bahasanya, ingatlah Allah di saat engkau sedang lapang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau sedang sempit, susah, seperti itu. Baik. Seperti siapa? Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau dimakan ikan paus, dibawa ke dasar lautan, di tengah kegelapan malam, kegelapan demi kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam, berlipat-lipat awan yang ada di atas laut tersebut. Nada wadhannun idnada wadhannun idhahaba mughadiban fadhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Memanggil-manggil Allah di tengah kegelapan demi kegelapan tersebut. Nabi Yunus berkata, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku zalim ya Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang apa? Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Yunus tidak termasuk orang yang suka berzikir, sholat sebelumnya, maka dia akan terus berada di perut ikan paus sampai hari dibangkitkan. Jadi kenapa Allah mendengar suara Nabi Yunus? Kenapa Allah mau mengabulkan doa Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus sering ta'arraf firraha. Karena Nabi Yunus sering memperkenalkan dirinya kepada Allah di saat lapang. Selalu mengingat Allah di saat lapangnya. Doa, zikir, sholat. Nah, ketika sedang susah-susahnya, Nabi Yunus hanya berdoa dalam keadaan lemas itu, dalam perut ikan atau gimana, oksigen kayak gimana, ya enggak? Ya. Kemudian Allah dengar suara Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah selamatkan Nabi Yunus. Ya. Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus sampai ke pantai. Ya, wa ambatna 'ala syajaratin min yaqtin, kata Allah Subhanahu wa taala Sofat. Ya, kemudian kami tumbuhkan untuk Yunus pohon yaktin. Apa yaktin? Labu, ya, pohon labu. Yaktin itu labu. Ya, labu macam-macam ya. Kami tumbuhkan untuk Yunus pohon labu. Yang dengan itu dia nggak bisa apa-apa, dia kayak kumahawe. No, kalau kita pernah lihat kodok dimakan ular, kayak gitu kan, lemas kayak gitu kan, walaupun masih hidup di kodok ini, ya kayak gitu, nggak lemas Nabi Yunus, nggak bisa apa-apa. Ya, ada pohon yaktin, kemudian bisa dimakan oleh Nabi Yunus. Dengan itu beliau ada usaha, ada energi, ada kekuatan lagi untuk bisa berdiri kembali lagi ke kaumnya. Ya, nah ada sebab, bisa aja langsung keluar jak doi, bisa aja Nabi Yunus kayak gitu kan, bisa aja. Nah, jadi siapa yang sering ingat Allah di saat lapang, maka Allah akan mengingat dia di saat susah. Yang sering banyak doa kepada Allah di saat sedang sehat, maka Allah akan mudah untuk mengabulkan doanya di saat dia sedang susah, di saat dia sedang sakit. Ya. Demikian pula seseorang yang dia sering mengucapkan la ilaha illallah di saat lapang sehatnya, maka itu pula lah ucapan yang akan dia ucapkan di saat dia sakaratul maut. Dan siapa yang akhir
ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Nggak mudah. Orang untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut itu nggak mudah. Banyak orang, ada orang yang nangis aja, ada orang yang nyebut keluarganya aja, ada orang yang nyanyi, ada orang yang nyebut kekayaannya. Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut hanya dia yang sering mengucapkan la ilaha illallah di saat lapangnya, di saat sehat-sehatnya. Ya, perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berharap ketika sakaratul maut itu yang kita ucapkan. Surga itu. Nah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusiba. Ya. Rasulullah melanjutkan, dan ketahuilah apa yang meleset darimu nggak akan mungkin kena, nggak akan mengenaimu. Ya, apa yang itu meleset tidak akan mengenaimu. Mau orang pakai sniper jago apa, ya. Kalau takdir Allah tidak akan mengenai dia, tidak akan mengenai dia. Wa ma asaubaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang mengenaimu tidak akan meleset. Apa yang mengenaimu tidak akan meleset. Mau dia berusaha untuk pakai suplemen, mau dia berusaha untuk makan sehat, mau dia berusaha untuk olahraga, mau dia berusaha untuk menjaga tubuh nih sehat nih. Walaupun seperti itu, ya, ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. Terkadang terpleset, terkadang karena sebab-sebab yang remeh. Kalau Allah takdirkan dia sakit, jatuh, kena musibah, nggak akan mungkin meleset. Ya. Wa'lam annan nasr ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dengan sabar. Ya, semakin berat ujian yang menimpa kita, kalau kita bersabar, husnudzon kepada Allah, maka akan datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita mencela, kita kesal, marah dengan ketetapan Allah, dengan musibah, ya, Allah tidak akan membantu kita. Ya, wa'lam annan nasr ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan Allah itu dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan solusi jalan keluar itu di saat-saat masalah sudah menimpa dia, udah penderitaan yang sangat, baru akan datang pertolongan dari Allah. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Coba, bersama, bukan nanti datang, enggak. Kapan musibah kesulitan itu datang, sebenarnya sudah ada di sana kemudahan. Cuman kalau belum ketemu tuh, belum Allah singkap, berarti ada yang salah dari kita. Ya, inna ma'al usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi unsur di sini cuma satu. Usernya ada dua. Nggak mungkin satu kesulitan dikalahkan, nggak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Mesti kesulitan ini sangat mudah untuk dihilangkan dengan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anna ma'al usri bersama, jadi bersama. Jadi nggak datang kemudian, enggak. Kemudahan itu nggak datang kemudian. Sebenarnya sudah ada kemudahan Allah itu untuk dia, itu sudah ada. Ya, cuman dia nggak melihatnya atau dia belum mendapatkannya. Ya, baik. Nah, ini tiga hal yang perlu kita jadikan prinsip dalam hidup, ya, karena nggak ada di antara kita kecuali akan mendapatkan yang namanya musibah, ya, akan mendapatkan rasa sedih, kecewa, dan yang lainnya. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa anal faraj ma'al karb, dan solusi pertolongan dari Allah, faraj ini kelapangan, ya, ma'al karb, ya, karb itu penderitaan. Semakin menderita seseorang, semakin dekat pertolongan Allah itu. Coba sebagian sahabat Nabi SAW dipanggang, ya, Khabbab dipanggang, Bilal dipukul, kemudian ditimpakan batu besar. Mereka bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada kita, ya, agar Allah lepaskan kita dari penderitaan ini, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Orang sebelum kalian ditanam setengah badan,
kemudian digergaji kepalanya belah dua. Mereka sedikit pun tidak goyah dari agama mereka. Ada yang ditanam setengah badan, kemudian disisir dengan sisir besi. Itu pun tidak menggoyahkan mereka dari agama mereka. Kalian terlalu terburu-buru. Coba. Rasulullah bilang kalian terlalu terburu-buru. Ya, seperti itu kesalahan mereka karena mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu kesalahan mereka. Salah bagi orang Quraisy. Kita sekarang lapang mengucapkan la ilaha illallah. Penderitaan yang kita hadapi nggak seperti mereka. Ya, baik. Nah, yang ketiganya wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.